Halo teman-teman, saudara-saudari semua, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di video dan channel saya pada kesempatan ini. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih buat saudara-saudari, teman-teman semua yang masih stay untuk selalu mengunjungi channel saya dan menonton video-video saya. Untuk itu pada kesempatan ini masih dalam pembahasan yang sama mengenai mata kuliah administrasi gereja baru. Untuk itu pada pembahasan yang saat ini kita akan masuk pada dimensi yang kelima. Saya akan berbagi mengenai materi dimensi yang kelima, yaitu dimensi ekologi administrasi gereja yang ada dalam mata kuliah administrasi gereja baru atau AGB. Yang perlu kita ketahui bahwa perkembangan administrasi gereja baru merupakan suatu bentuk yang akan memberikan dampak yang baik bagi pelayanan yang ada di dalam gereja tersebut. Untuk itu, hadirnya dimensi ekologi ini sebagai suatu bentuk untuk gereja mampu berinteraksi, mengembangkan setiap administrasi yang dipakai di dalam gereja itu sendiri. Untuk itu, pada dimensi ekologi yang ada dalam administrasi gereja, ini sebagai suatu bentuk interaksi gereja terhadap lingkungan yang dipengaruhi, dan yang memengaruhi administrasi gereja itu ialah politik, budaya, ekonomi, teknologi, dan lain-lain sebagainya. Ekologi sebagai suatu pemahaman yang lahir sebagai suatu faktor yang akan melibatkan isu ekologi ini dapat mencangkup hal-hal yang dipengaruhi dari kondisi lingkungan dan sebagainya. Bagaimana ekologi dapat dipahami dalam administrasi gereja? Karena dengan memahami hal-hal ini, gereja mampu beradaptasi dengan baik secara organisasi, bukan pada satu sistem pelayanan saja, namun ia dapat berinteraksi dengan berbagai lingkungan-lingkungan dengan pendekatan atau strategi yang diambil gereja untuk memajukan setiap pandangan-pandangan gereja, seperti hal-hal yang menyangkut ekonomi, kesehatan, politik, hukum, dan ICTS atau informasi komunikasi teknologi. Level inilah yang membawa gereja dengan berbagai perkembangannya dalam pelayanan, baik secara konvensional atau kesepakatan yang diambil, dan akan diajukan untuk gereja mampu memiliki pandangan-pandangan baru terhadap dunia ekologi yang ada di sekitarnya. Dunia ekologi inilah yang merupakan sebuah proses perkembangan pembentukan sistem pelayanan bagi gereja itu sendiri, agar dengan itu gereja dapat mengetahui tentang pandangan-pandangannya terhadap dunia ekologi di sekitarnya yang dapat memperluas pengetahuannya secara teologis. Untuk itu, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang dua pandangan administrasi gereja terhadap dua dimensi dalam ekologi. Yang pertama, pandangan gereja terhadap dimensi ICTS. Gereja dinamakan sebagai administrasi baru, maka gereja tersebut mampu bergerak secara konsisten agar dalam setiap sumber daya atau usaha yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan efisien bagi kesejahteraan yang dilihat dari hasil kepelayanannya. Untuk itu, sebagai pemimpin yang menjadi penggerak utama harus melihat hal baru yang terus diperhadapkan dengan berbagai persoalan yang dihadapi
Salah satunya pandemi virus corona atau COVID-19 ini, yang telah mengubah semua interaksi aktivitas yang harus menjadi perhatian bersama. Yang kita ketahui bahwa hidup di dunia modern ini dengan berbagai ICTS atau disebut teknologi informasi dan komunikasi ini yang terus berkembang, bagaimana gereja juga mampu eksis dalam memahami hal ini. Tentu gereja juga harus melihat kembali tentang tujuan bersama, yaitu seluruh pelayanan dapat berjalan terus walaupun banyak persoalan yang dihadapi. Salah satunya pandemi COVID-19. ICTS merupakan sebuah hal baru yang dapat diambil sebagai suatu perubahan agar gereja dengan seluruh sistem pelayanannya dapat berjalan seperti yang sudah dilakukan gereja-gereja sekarang untuk berusaha mengambil tindakan untuk melaksanakan dan mensukseskan setiap persoalan yang dihadapi. Contohnya, sekarang ini ibadah banyak di gereja-gereja dapat dilakukan secara online dengan menggunakan berbagai media, teknologi komunikasi agar seluruh warga jemaatnya dapat beribadah dari masing-masing rumah tanpa harus berkerumunan di gedung gereja yang akan mengakibatkan terjadinya penyebaran virus ini. Sistem ini merupakan suatu cara pandang atau metode baru diambil gereja sebagai suatu bentuk usaha agar dapat berjalannya administrasi gereja tersebut dengan lancar dan baik tanpa harus merugikan dan menjatuhkan berbagai pihak. Namun justru hal ini sangat membantu dan mensejahterakan seluruh pihak, bukan saja warga jemaat Kristen, namun seluruh umat yang ada di sekitarnya dari latar belakang yang berbeda-beda. Pandangan yang kedua mengenai pandangan gereja terhadap dimensi ekologi politik. Pada dimensi politik juga merupakan suatu pandangan bagi gereja untuk mengenal dunia politik sebagai suatu cara pandang untuk menyikapi politik sebagai hal yang mulia, dengan keyakinan gereja bahwa salah satu pandangan memberi pengaruh secara normatifnya bahwa politik itu mulia. Lalu apa itu politik? Dalam pemahaman gereja, sikap gereja terhadap politik menurut Alkitab, politik sebagai perumusan kebijakan. Untuk itu partisipasi gereja adalah mempersiapkan dan mengutus jemaat terlibat dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Kebijakan ini sebagai pandangan yang diambil agar dalam administrasi gereja terus dikembangkan agar gereja juga dapat memiliki pemikiran secara konkret tentang dunia politik jika diperhadapkan dengan hal-hal tentang politik terhadap teologi. Karena itu sebagai orang percaya yang terpanggil, yang telah menerima tugas dari Yesus Kristus, harus menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan dari segala bidang kehidupannya. Orang Kristen harus mempunyai kebiasaan untuk melihat seluruh masyarakat yang berpolitik dan peraturan-peraturan di bawah penghukuman dan anugerah Allah. Itu diartikan bahwa orang Kristen berpartisipasi di bidang politik, ialah karena segi politik itu tetap di bawah kuasa dan anugerah Allah yang ditekankan dalam kitab Roma 13 ayat 4. Orang Kristen atau pendeta sebagai warga negara harus aktif dalam politik dengan cara tetap hidup sebagai garam dan terang. Baik demikian penjelasan saya mengenai dimensi ekologi administrasi gereja. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dan sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.